تكوين خروج لوين عدد تثنية يشوع قدر عوث صموئيل أول صموئيل تاني ملوك أول وملوك تاني أخبار أول وأخبار تاني عزرا نحمية أستير أيوب مزامير أمثال جمعة نشيد أشعياء وأرميا مرافي أرميا حسقيال دانيال هوشع يوئيل عاموس عبديا يونان ميخا نحوم حبقوق وصفانيا حجي زكريا ملاخي. ولا ننسى أيضا الأسفار القانونية التانية مع 39 القانونية الأولى. يا يهودي وباروك تكملة دانيال وأستير حكمة يشوع وسليمان وسفري المكابين مرقس لوقا يوحنا أعمال الرسل ورسائل بولس لروميا وكورنثوس الأولى ثم الثانية. غلاطيا أفسس فيليبي وكولوسي تسالونيكي الأولى والثانية تيموثاوس الأولى والثانية تيتوس فيليمون عبراني. ورسائل الجماعة وتشمل يعقوب رسالة بطرس 2 يوحنا 3 ويهوذا وأخيرا رؤيا يوحنا. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tak Bapa. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus
Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, payakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom, saudaraku terkasih. Apa kabar semuanya? Kiranya kita selalu diberi kesehatan, hikmat, dan berkat yang berlimpah oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Saat ini, saya ingin membagikan beberapa pengertian dari kitab Injil menurut agama Kristen. Ada dua jenis kitab Injil dalam agama Kristen, yaitu Injil kanonik dan Injil apokrif. Langsung saja, tanpa banyak basa-basi, mari sama-sama kita simak video selengkapnya. Definisi dari kitab Injil menurut agama Kristen. Pengertian kitab Injil. Injil itu seperti yang kita tahu dalam Alkitab, sebutan untuk keempat kitab pertama dalam Alkitab Perjanjian Baru. Menurut kepercayaan Kristen, di dalam ada ayat Alkitab atau firman Tuhan, terdapat banyak sekali petunjuk dan arahan untuk menjalani kehidupan, agar kita menghindari dosa, serta memberikan pelayanan atau persembahan kepada Tuhan. Seperti yang kita ketahui, Injil merupakan kitab yang sangat penting bagi umat Kristen. Tapi mungkin walaupun sudah terbilang dewasa, kadang kita tidak benar-benar tahu apa itu Injil. Seperti halnya yang kita ketahui, kitab itu hanyalah salah satu Alkitab dalam agama Kristen atau Katolik saja. Makna dari Alkitab. Sebab Tuhan Yesus datang bukan untuk mendirikan atau menjadikan agama, tapi untuk memberitakan Injil keselamatan. Sebenarnya kita tidak benar-benar mengetahui makna diturunkannya Injil ataupun isi kandungan yang terdapat di dalam ayat Injil yang kita ketahui dalam Alkitab. Maka bila kita merasa demikian atau penasaran, cobalah kita untuk sering membaca dan merenungkan pengertian kitab Injil dalam agama Kristen. Dalam video ini, saya ingin memberikan beberapa pengertian kitab Injil menurut agama Kristen.
Kata Injil secara umum diartikan sebagai rekaman atau tulisan dari perkataan atau perbuatan Yesus sendiri. Karena Injil berasal dari bahasa Yunani, yaitu Euangelion, atau jika dalam bahasa Latin Evangelium, yang berarti kabar gembira. Seluruh kisah yang ada di dalam Injil berkaitan dengan Kristen atau pengikut Kristus. Menurut New Adventist Catholic Encyclopedia, terdapat sekitar 50 karya yang ditulis di masa abad awal tentang pribadi dan karya Kristus. Ada juga 20 karya yang disebut Injil, meski hanya terdapat 4 kitab Injil yang disebut Injil kanonik dengan arti sudah dinyatakan sebagai Injil yang ditulis atas ilham Roh Kudus. Berikut 20 Injil yang dikenal dalam agama Kristen. Injil kanonik: Injil Matius, Lukas, Markus, Yohanes. Injil Matias, Injil menurut jemaat Ibrani, Injil menurut jemaat Mesir, Injil Filipus, Injil Thomas, Proto Evangelium Yakobus, Injil Nikodemus atau Akta Pilati, Injil Valentinus. Injil ke-12 Rasul, Injil Basilides, Injil Marcion, Injil Yudas, Injil Hawa, Injil Teleusius, dan tulisan Gena Marias, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ada beberapa ayat di Injil yang juga memuat kata Injil. Setidaknya terdapat 124 kali penyebutan kabar baik, yang semuanya ada di Perjanjian Baru, yaitu 23 kali dalam keempat Injil, 17 kali dalam Kisah Para Rasul, 78 kali dalam surat-surat Paulus, 5 kali dalam surat-surat lain, serta 1 kali dalam kitab Wahyu. Ada tertulis dalam ayat Markus 1 ayat 1, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Markus 1 ayat 15, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percaya pada Injil. Markus 8 ayat 35, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Matius 2:3, segala sesuatu aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Matius 24 ayat 14, dan Injil ini akan diberikan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara terkasih, ada 2 jenis kitab Injil, yaitu Injil kanonik dan Injil apokrif. Yang pertama, Injil kanonik, yaitu Injil yang diterima dalam Perjanjian Baru, dijadikan tema oleh Irenaeus dalam judul Melawan Kesesatan. Irenaeus kemudian menantang orang yang memakai satu Injil saja, seperti kelompok Marcion. Kelompok tersebut hanya memakai Injil Lukas dan sudah diubah kembali. Dia juga menentang beberapa kelompok yang dengan sengaja memberikan penekanan tulisan berisi wahyu baru, seperti kelompok Valentinus. Yang kedua, Injil apokrif. Irenaeus mengatakan jika ada 4 Injil menjadi lambang tiang gereja, tidak lebih kurang, di masa abad ke-5 di bawah Paulus Innocentius.
Ada konon Alkitab yang mencakup Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes yang sebelumnya juga sudah ditetapkan pada beberapa konsili Roma, Sinode Hippo, serta Sinode Kartago. Kanon tersebut serupa dengan kanon Katolik modern yang dipakai pada Vulgate, yaitu terjemahan Alkitab pada abad 5 oleh Hieronymus. Terdapat beberapa Injil yang tak dikanonkan, meski memiliki banyak kesamaan gaya bahasa dibandingkan Injil kanonik, yang mengemukakan beberapa ajaran dari sudut pandang yang berbeda. Saudara-saudara terkasih, demikian pemberitahuan dalam pembelajaran dua jenis Injil, yaitu Injil kanonik dan Injil apokrif. Kiranya dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat untuk kita semua. Sekian dulu pembahasan dari saya mengenai pengertian kitab Injil Kristen. Kita sebagai umat Kristen harus benar-benar mengetahui. Jangan hanya tahu pengertiannya, tapi juga perbanyak baca dan praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari satukan hati kita dalam doa. Haleluya. Bapa di sorga, Engkau yang bertahta di kerajaan sorga saat ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa bagi setiap kami Bapa. Sehingga di sepanjang hari ini Engkau masih memberikan kami kekuatan, ketabahan, serta semangat untuk menjalani aktivitas kami sebagaimana mestinya. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Saat ini anak-Mu sudah membawakan firman dan memberitahukan tentang jenis-jenis Injil Bapa. Injil kanonik dan Injil apokrif. Berkatilah anak-Mu yang tidak apa-apanya ini Tuhan. Hanya anak-Mu ini untuk memberikan pengetahuan sesama saudara-saudara bagi yang belum memahami dan belum mengerti. Kami saling belajar Bapa, kami saling benar-benar tahu tentang sejarah dan tentang apa yang ada dalam firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberikan semangat untuk anak-Mu ini Naomi Tuhan, agar anak-Mu tetap terus mengabarkan Injil kebenaran dan keselamatan, agar anak-anak-Mu yang lain, saudara-saudara yang sedang melihat video ini tetap terus memberitakan Injil kebenaran itu Bapa kepada semua orang, agar suatu saat sebelum kedatangan-Mu tiba, sebelum hari penghakiman-Mu tiba, roh-roh pertaubatan, roh-roh keajaiban akan terjadi di muka bumi ini, di Indonesia Bapa. Sebab semakin banyak, semakin yang tahu tentang Injil kebenaran, semakin banyak jiwa-jiwa terselamatkan, semakin banyak orang bertobat, dan semakin banyak yang tidak tersesat dan tahu arti kebenaran Injil tentang keselamatan hidup. Bapa, terima kasih Bapa. Kami hanyalah biji mata-Mu yang tidak ada apa-apanya, tapi Engkau memberikan pengharapan kepada kami, memberikan motivasi dalam firman-Mu untuk selalu mengabarkan Injil keselamatan kepada siapapun Tuhan. Sehingga Engkau selalu mengurapi kami, selalu memberikan semangat untuk kami, agar apa yang kami beritakan, apa yang kami bawakan dapat menjadi rema bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dari sekarang hingga selama-lamanya Engkau hidup dan bertahta di kerajaan sorga Tuhan.
Terima kasih atas berkat penyertaan-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Kiranya apa yang saya sampaikan dalam video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Shalom. Tuhan berkati.